Kita tidak mau lagi mengikuti paham imperialisme, kolonialisme. Pada tahun 1928, tepatnya pada 12 Januari 1928, berarti hampir 100 tahun yang lalu. 1928, sekarang 2026. Pada 12 Januari, koran Belanda, koran kolonial Belanda, The Indisch Courant, membuat satu tulisan yang berjudul Double Les, dan ini dijawab, direspon oleh Soekarno, oleh Bung Karno. Yang kira-kira Indisch Courant menulis panjang lebar terkait bagaimana nasionalisme, ya, gerakan-gerakan nasionalisme dari negara-negara jajahan, negara-negara koloni bangsa Eropa pada saatnya memang akan berhasil mencapai cita-cita mereka, yaitu mendirikan negara nasional, negara kebangsaan merdeka. Salah satu buktinya adalah yang terjadi di Meksiko ketika Meksiko berhasil merdeka sekitar 100 tahun sebelumnya. Meksiko merdeka bebas dari penjajahan Spanyol pada 1820-an, dan sebelumnya sudah terjadi peperangan, revolusi kemerdekaan, dan kemudian Meksiko memperoleh kedaulatan, dan hari ini Meksiko menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang nyata di dunia ini. Pada 1928 itu, ya, Indisch Courant memperlihatkan sejumlah argumentasi kontra terhadap nasionalisme bangsa-bangsa. Dia beranggapan, mereka yang menulis ini beranggapan bahwa kemerdekaan bangsa-bangsa jajahan itu hanya menghasilkan kekacauan, bukan orde, bukan satu tatanan, sehingga dunianya tidak tertata karena banyak kerusuhan, banyak konflik yang terjadi. Namun Bung Karno memberikan satu respon yang berbeda dan menjelaskan bagaimana sih sebetulnya kekacauan, kerusakan yang terjadi di negara-negara jajahan. Mereka yang negara seperti Meksiko, dahulu kala Meksiko baik-baik saja, sama seperti di Hindia Belanda. Pada saat itu baik-baik saja. Sebelum penjajahan lebih cenderung baik-baik saja. Setidaknya siapa sih yang menghasilkan kekacauan, yang menghasilkan satu banyaknya kerusuhan, satu masa tanpa tatanan yang baik, yang berdarah-darah? Siapa yang sebetulnya merusak? Siapa yang menindas? Dan siapa yang tertindas? Pelajaran pertama yang disebut oleh Bung Karno adalah bahwa nasionalisme memang akan berhasil. Dan itu disebut oleh Indisch Courant sendiri. Dalam Indisch Courant itu tulisannya jelas menyatakan bahwa kemungkinannya memang kolonialisme, imperialisme akan segera habis dan ditinggalkan karena tuntutan zaman. Pelajaran pertama. Pelajaran keduanya adalah bahwa sebetulnya yang membuat kerusakan, ya, seperti terjadi di Meksiko, justru yang disebut-sebut mendatangkan orde, disebut-sebut mendatangkan tatanan yang menata, mengatur, mengajari negara-negara jajahan, itulah mereka yang malah membuat kerusakan, malah menindas dan, ya, menimbulkan banyak konflik, pertumpahan darah, eksploitasi tanah, eksploitasi sumber daya alam sangat luar biasa. Berbeda dengan ketika dulu, ya, Mesoamerika, wilayah Amerika Tengah itu ketika berada dalam kerajaan-kerajaan kuno sebelum Columbus, atau
Asia Tenggara sebelum adanya kolonialisme Eropa. Kolonialisme Eropa justru menumpahkan begitu banyak darah, justru merusak tatanan yang sudah ada. Sekalipun disebut modernisasi, peradaban, sejatinya logika atau rasionalisasi, ya, nalar kolonialisme, nalar imperialisme memang didasarkan pada upaya membangun peradaban atau upaya membuat bangsa-bangsa yang tidak beradab, yang dianggapnya kurang beradab, untuk menjadi beradab. Nalarnya adalah nalar ingin mengajari, ingin memberikan peradaban, ingin memajukan, akan tetapi yang terlaksana tentu perbudakan, penindasan, dengan cara apapun dan dengan landasan apapun. Bisa nasionalisme sebetulnya, ya, atau etnosentrisme, bisa ya berupa rasisme, ideologi ras, berdasarkan suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat, hingga warna kulit. Bisa juga berdasarkan agama, terkait dengan keagamaan mereka. Mereka menganggap mereka punya agama yang kemudian disebarkan dengan pedang. Dan pada masa imperialisme, masyarakatnya belum modern, belum banyak belajar dari sejarah bahwa ternyata penyebaran agama melalui peperangan, baik dilakukan imperium-imperium kekristenan maupun imperium-imperium Islam pada masa itu, pada akhirnya masyarakat muslimnya juga belajar, masyarakat Kristennya juga belajar, manusia berubah dan akan meninggalkan, pada saat itu masih akan. Dan hari ini kira-kira seluruh umat manusia benar seperti yang dikatakan dalam Indis Quran dan dibenarkan oleh Soekarno. Manusia pada akhirnya sudah meninggalkan imperialisme. Kita tidak mau lagi mengikuti paham imperialisme, kolonialisme. Kita sudah mengikuti paham nasionalisme, di mana negara adalah negara bangsa. Dan negara bangsa, konsep negara bangsa dengan nasionalisme yang nasionalisme modern, nasionalisme sipil, bukan nasionalisme agama, bukan nasionalisme etnis, bukan nasionalisme rasial, akan tetapi nasionalisme sipil, nasionalisme madani. Itu hadir hari ini di mana-mana dan diterima secara global. Sesuatu yang sudah disebut sebetulnya, sudah diperkirakan bukan hanya oleh Soekarno, tapi oleh para penjajah, para kolonis, ya, orang-orang yang mengkolonisasi, yang menguasai Indonesia selama ratusan tahun. Yang sebetulnya masih berupaya mengkolonisasi Indonesia. Mereka tidak benar-benar berhasil menguasai keseluruhan yang kemudian menjadi Indonesia. Dan kenyataannya memang bahwa imperialisme tidak menghasilkan yang disebut oleh Indis Quran sebagai orde, itu sebagai satu tatanan masyarakat yang lebih civilized, yang lebih beradab, tatanan peradaban untuk menjadikan bangsa yang tidak beradab menjadi beradab. Itu bullshit, itu omong kosong. Dan memang kenyataannya manusia belajar dari sejarah, mereka menyadari, dan kita menyadari semua, kita menyadari bahwa imperialisme, ya, dengan rasionalisasinya, dengan nalar memberikan peradaban, nalar mengajari bangsa-bangsa yang kurang beradab itu, akhirnya nalar itu terbantahkan. Hari ini semua menerima konsep negara bangsa, semua menerima bahwa setiap manusia bisa belajar bagaimana beradab atas kemauannya sendiri, bukan secara paksaan, bukan dengan paksaan, baik dipaksa untuk menerima satu agama, dipaksa untuk menerima satu tatanan budaya, apalagi dipaksa untuk menuruti, mengikuti, dan
melayani suatu kaum tertentu. Nah, kira-kira seperti itu yang disampaikan Bung Karno dalam tulisannya, salah satu tulisannya di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi pada 1928.